Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam bagi kalian yang menyaksikan presentasi ini. Kami dari kelompok Fisika Mekanika, materi Hukum Newton beserta aplikasi dari Hukum Newton akan menampilkan hasil kinerja kami. Nama saya Muhammad Tio Bramantio dan pada hari ini saya akan membantu kalian di submateri pengertian dari Hukum Newton beserta Hukum Newton pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Fauzi, lalu Razakal, lalu Wisnu. Oke, kita masuk saja ke materinya. Hukum gerak Newton. Apa itu hukum gerak Newton? Jadi, menurut ensiklopedia atau Wikipedia, terdapat 4 definisi dasar. Pertama, hukum Newton adalah 3 hukum fisika sebagai dasar mekanika klasik. Lalu yang kedua, hukum Newton dikemukakan oleh seorang ahli fisika, matematika, dan filsafat dari Inggris yang bernama Sir Isaac Newton. Ketiga, hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda bergerak. Keempat, suatu benda yang bergerak tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tetapi jika menggunakan hukum Newton, dapat dihitung berapa kecepatan serta jaraknya. Lalu kita masuk ke hukum Newton 1, 2, dan 3. Namun pada kali ini, atau pada segmen ini, saya akan membahas tentang hukum Newton 1 saja. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Suatu benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam. Dan benda yang bergerak akan cenderung untuk tetap bergerak. Oleh karena itu, hukum Newton 1 juga disebut sebagai hukum kelembaban atau hukum inersia. Lalu, kita masuk ke rumus hukum Newton 1. Bisa lihat sendiri, di bagian kiri itu adalah bentuk dari rumusannya, yaitu sigma F atau F adalah gaya sama dengan 0. Lalu, menghitungnya adalah dV bagi dt sama dengan 0, dengan keterangan V sebagai kecepatan dan T sebagai waktu. Sebuah benda yang sedang diam akan tetap diam kecuali ada resultan gaya yang tidak 0 bekerja padanya. Lalu, sebuah benda yang sedang bergerak tidak akan berubah kecepatannya kecuali ada resultan gaya yang tidak 0 bekerja padanya. Lalu, kita masuk ke beberapa contoh dari hukum Newton 1 dalam sehari-hari. Aplikasi hukum Newton 1. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat 3 fenomena yang bisa kita lihat secara langsung. Contohnya, saat menaiki mobil yang bergerak cepat kemudian direm, penumpang akan terdorong ke depan. Lalu yang kedua, mobil berjalan keadaan pelan kemudian mendadak menginjak gas, maka penumpang akan tercondong ke belakang. Lalu fenomena yang ketiga, jika meletakkan misalnya koin pada atas kain, kemudian kain tersebut ditarik secara cepat, maka koin tersebut akan tetap. Oke, kali ini segmennya akan dilanjutkan oleh Ahmad Fauzi. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Muhammad Dwiki Bramantio. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Hukum kedua Newton menetapkan hubungan antara besaran dinamika gaya dan massa dan besaran kinematika percepatan, kecepatan, dan perpindahan. Gaya adalah suatu pengaruh pada sebuah benda yang menyebabkan benda mengubah kecepatannya, artinya dipercepat. Rumus hukum Newton 2 Anda bisa lihat pada gambar di samping, yaitu A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M kali A. Keterangannya ada di bawah. Percepatan benda yang disebabkan adanya resultan gaya pada benda dengan massa M berbanding langsung, atau sebanding, dengan besar resultan gaya. Makin besar gaya, maka makin besar percepatan. Percepatan yang disebabkan adanya resultan gaya pada benda berbanding terbalik dengan massa benda M. Makin besar massa, makin kecil percepatan. Aplikasi hukum Newton 2 yaitu pertama ada mobil yang melaju di jalan raya akan mendapatkan percepatan yang sebanding dengan gaya dan berbalik terbalik dengan massa mobil tersebut. Yang kedua ada mobil truk yang membawa massa benda sedikit, maka bisa mendapatkan percepatan yang lebih besar daripada mobil truk yang membawa muatan sangat banyak.
Yang ketiga ada seseorang yang mendorong gerobak dengan kekuatan tertentu, maka gerobak akan berjalan dengan suatu percepatan tertentu. Hukum Newton 3 berbunyi, jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama tetapi arahnya berlawanan. Newton ini berbunyi, gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Gaya aksi sama dengan gaya yang bekerja pada benda, gaya reaksi sama dengan gaya reaksi benda akibat gaya aksi. Untuk setiap gaya aksi yang dilakukan, selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, atau gaya interaksi antara dua buah benda selalu sama besar tapi berlawanan arah. Ini ada rumus hukum Newton 3. Rumus hukum Newton 3 ada 3, yaitu gaya gesek, gaya berat, dan gaya sejenis. Anda bisa lihat pada gambar di samping. Aplikasi hukum Newton 3. Yang pertama ada, pada saat duduk pada kursi busa, berat benda akan menekan kursi ke bawah, sedangkan kursi akan menahan berat badan ke atas. Yang kedua, melempar bola pada dinding, maka bola akan berbalik dengan kekuatan sama. Yang ketiga, jika seseorang memakai sepatu roda dan mendorong dinding, maka dinding akan mendorong sebesar sama dengan gaya yang kamu keluarkan, tetapi arahnya berlawanan, sehingga orang tersebut terdorong menjauhi dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razaka Perwira Negara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dan pembahasan hukum gerak Newton dari hukum gerak Newton 1 sampai hukum gerak Newton 3. Dan di sini saya akan dibantu oleh teman saya di slide-slide berikutnya. Nah, untuk soal pertama adalah sebuah mobil mula-mula melaju dengan kecepatan 72 km per jam di atas jalan raya. Jika koefisien gesek antara ban dengan jalan adalah 0,8, maka jarak tempuh mobil sejak direm hingga berhenti adalah. Nah, diketahui di soal tersebut adalah kecepatan sebesar 72 km per jam. Koefisien gesek sebesar 0,8 dan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Untuk menjawab soal ini menggunakan rumus V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A dikali S. Di mana di soal tersebut hanya A yang belum diketahui. A dicari menggunakan rumus sigma F sama dengan M kali A. Dan bisa dilihat sendiri penyelesaiannya seperti ini, sehingga didapat A sebesar min 8 meter per second kuadrat. Kembali ke rumus awal, yaitu V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, dan V1 adalah 0, V0 adalah 20 meter per second yang didapat dari 72 km per jam diubah menjadi meter per second. A adalah min 8 meter per second kuadrat dan S yang sedang dicari. Bisa dilihat seperti ini penyelesaiannya dan didapat S sebesar 25 meter. Untuk soal kedua adalah sebuah benda yang semula diam bergerak dengan percepatan tetap selama 10 second. Jika jarak yang ditempuh 50 meter dan massa benda 5 kg, maka besar gaya yang bekerja adalah. Nah, diketahui pada soal itu, yaitu V0 adalah 0 karena benda tidak bergerak. Lalu jarak sebesar 50 meter dengan waktu sebesar 10 second dan massa sebesar 5 kg. Yang dicari adalah gaya atau F. Dengan rumus S sama dengan setengah AT kuadrat, dari rumus ini akan didapat A sebesar 2 meter per second kuadrat yang akan dimasukkan ke dalam rumus gaya, yaitu F sama dengan M kali A, dan didapatlah F sebesar 10 Newton. Untuk soal ketiga adalah sebuah truk dengan massa 2000 kg melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Kemudian menabrak sebuah pohon dan berhenti dalam waktu 0,1 second. Gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan adalah. Diketahui di soal bahwa massa truk sama dengan 2000 kg, V0-nya 36 km per jam, yang diubah ke dalam meter per second menjadi 10 meter per second, dan V1-nya 0, karena yang ditanya adalah F atau gaya. Rumus yang digunakan adalah V1 sama dengan V0 tambah A kali T. Lalu ditemukan A sebesar 100 meter per second dan dimasukkan ke rumus gaya, yaitu F sama dengan M kali A, dan didapat F sebesar 200.000 Newton. Sekian dari saya, terima kasih.
Selanjutnya, pengaplikasian hukum Newton juga dapat diterapkan pada gaya yang terjadi di dalam sebuah lift. Contohnya pada nomor 4 di sini. Seseorang bermassa 50 kg berada di dalam sebuah lift dengan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Tentukan besar gaya normal yang dikerjakan lantai lift pada orang tersebut jika A. Lift dalam kondisi diam, B. Lift jatuh bebas, C. Lift bergerak ke atas dengan percepatan 5 meter per second, D. Lift bergerak ke bawah dengan percepatan 5 meter per second. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa nilai M sama dengan 50 kg, lalu G sama dengan 10 meter per second, dan juga ditemukan nilai W yaitu M kali G sama dengan 500 Newton. Untuk menjawab poin A, yang mana lift dalam kondisi diam, nah karena lift ini dalam kondisi diam artinya tidak ada percepatan sehingga A sama dengan 0. Maka ketika kita menghitung sigma F, M kali A sama dengan 0, sehingga sigma F dijabarkan lagi, N min W sama dengan 0. Tinggal kita pindah ruaskan saja, sehingga N sama dengan W, dan memasukkan nilai W-nya yaitu 500, sehingga N sama dengan 500 Newton. Lalu untuk dalam kondisi lift jatuh bebas, artinya lift itu bergerak ke bawah dengan percepatan yang sama dengan percepatan gravitasi, yaitu 10 meter per second. Nah, karena geraknya juga ke bawah, yang mana berlawanan dengan gerak lift yang ke atas, berarti tandanya sama dengan negatif. Sehingga sigma F sama dengan M kali A itu sigma F-nya negatif. Sehingga yang biasanya sigma F itu N min W menjadi W min N. Dan tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya. Jadi sehingga ditemukan N sama dengan 500 min 500. Dan hasil akhirnya adalah N sama dengan 0 atau tidak memiliki gaya. Lalu untuk poin C, lift bergerak ke atas dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Karena gerakannya searah dengan gerak lift, maka tandanya sama dengan positif dan nilai I-nya juga 5 meter per second. Sehingga tinggal masukkan saja ke persamaan yang sebelum-sebelumnya. Dan ditemukan hasilnya sama dengan 750 Newton. Lalu untuk poin terakhir ini berlawanan dengan poin C, yang mana lift bergerak ke bawah dengan percepatan 5 meter per second. Maka karena geraknya ke bawah dan berlawanan, tandanya negatif, ini sama seperti poin B tadi, sehingga min sigma F sama dengan M kali A, W min N sama dengan 50 kali 5, N sama dengan 500 min 250, sehingga hasil akhirnya adalah N sama dengan 250 Newton. Lalu pengaplikasian lainnya adalah pada hukum katrol, seperti contoh soal nomor 5 ini. Balok A sama dengan 4 kg dan balok B sama dengan 6 kg disambungkan dengan tali yang melalui katrol seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Sistem mula-mula diam, kemudian dilepaskan. Apabila G sama dengan 10 meter per second, serta gaya gesek dan massa katrol diabaikan, tentukanlah percepatan balok A dan balok B. Lalu B, jarak yang ditempuh balok A dan balok B selama 2 second, dan C, besar gaya tegangan tali. Nah, diketahui dari soal di atas bahwa MA sama dengan 4 kg, MB sama dengan 6 kg, dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, kita tinjau dulu dari balok A, sigma Fy sama dengan M kali A, dan diuraikan lagi TA min WA sama dengan MA kali A, lalu diuraikan lagi bahwa TA min MAG kali G sama dengan MA kali A. Sehingga kita temukan TA sama dengan MA kali A ditambah MA kali G. Itu untuk persamaan pertama. Lalu jika kita tinjau dari balok B, sigma Fy sama dengan M kali A. Diuraikan lagi WB kurang TB sama dengan MB kali A. Sehingga ditemukan bahwa MB kali G kurang TB sama dengan MB kali A untuk persamaan kedua. Lalu untuk menjawab pertanyaan pertama yaitu percepatan balok A dan balok B, karena kedua balok dihubungkan oleh tali yang sama, maka besar tegangan pada tali B dan tali A sama saja. Sehingga kita dapat mensubstitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2 sebagai berikut. Nah, tadi persamaan kedua ini kita masukkan persamaan 1 ke dalamnya. Sehingga ditemukanlah nilai A yaitu sama dengan MB min MA kali G dibagi MA tambah MB. Sehingga tinggal kita masukkan saja nilai-nilainya.
dan ditemukanlah hasilnya yaitu A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Lalu untuk menjawab B, jarak yang ditempuh balok A dan balok B selama 2 second. Jadi besar percepatan balok A dan balok B adalah 2 meter per second. Untuk menentukan jarak yang ditempuh kedua balok setelah bergerak selama 2 second, kita gunakan rumus jarak pada gerak lurus berubah beraturan sebagai berikut, yaitu S sama dengan V0 kali T tambah setengah kali A kali T kuadrat. Nah, karena V0-nya itu seperti yang dijelaskan pada soal, yaitu sistem mula-mula diam, maka V0 sama dengan 0, sehingga V0 kali T sama dengan 0, sehingga S sama dengan setengah kali AT kuadrat, dan kita tinggal masukkan saja nilai A dan T-nya, sehingga ditemukanlah hasilnya S sama dengan 4 meter. Lalu untuk yang terakhir yaitu besar gaya tegangan tali. Karena sudah dijelaskan sebelumnya, tali yang ada pada balok A dan balok B itu sama saja, sehingga tegangannya bisa kita hitung melalui persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini saya mengambil dari persamaan 1, yaitu TA sama dengan MA kali A ditambah MA kali G. Dan kita masukkan saja nilainya, dan dihasilkannya nilai TA sama dengan 48N. Dan saya rasa sekian penjelasan mengenai hukum Newton dan pengaplikasiannya. Terima kasih, semoga bermanfaat sebagai bahan pembelajaran ke depannya.